Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai 24. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang dapat diartikan sebagai yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, Kristus memiliki makna yang sama dengan Mesias. Itu berarti nabi, imam, raja, dan pembebas yang kedatangannya diharapkan orang Yahudi dengan sangat. Disebut sebagai Mesias yang akan datang karena memang telah dirancangkan Allah dalam kekekalan, dan yang lebih dari 1000 tahun sebelumnya telah dinubuatkan. Orang Yahudi juga meyakini bahwa Mesias yang dijanjikan Tuhan itu adalah seperti Melkisedek, yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Mesias yang tidak diketahui asal-usulnya. Mesias misterius yang datang entah dari mana. Sang pembebas misterius yang datang dalam segala kemegahnya yang akan membebaskan Israel dari penindasan Romawi, seperti Daud yang melepaskan Israel dari musuh-musuh Israel. Bayangan format Mesias yang diharapkan dan ditunggu orang Yahudi membentuk konsep Mesianik Yahudi selama ratusan tahun. Konsep Mesianik Yahudi membawa orang Yahudi berpandangan Mesias itu harus seperti yang mereka bayangkan. Ketika kemudian datang anak dari seorang tukang kayu yang mengajar dengan penuh kuasa, banyak orang menjadi takjub atas pengajarannya. Tetapi jalur keturunan biologisnya sebagai anak seorang tukang kayu membuat banyak orang, termasuk para pemimpin Yahudi, menganggap pasti bukan keturunan Daud yang menjadi raja besar Israel. Ketika kemudian anak tukang kayu itu melakukan berbagai perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, meredakan badai, mengusir setan dari orang yang dirasuki, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, banyak orang menjadi takjub atas perbuatan ajaibnya. Tetapi orang yang begitu berkuasa ini berasal dari Nazaret yang berada di provinsi Galilea yang dianggap tidak memiliki reputasi baik dalam berbagai bidang, membuat banyak orang, termasuk para pemimpin Yahudi, langsung menilainya pasti bukan Mesias yang dijanjikan Tuhan. Karena Mesias yang dijanjikan Tuhan berasal dari Bethlehem yang ada di provinsi Yudea. Terdapat ketidakselarasan antara fakta di depan mata dengan konsepsi tentang Mesias yang mereka miliki. Akibatnya, sebagian besar orang Yahudi menolak Yesus Kristus. Sebagian besar orang Yahudi yang berasal dari bawah, dari dunia yang menempatkan berbagai hal jasmania sebagai pemandu hidup, tampilan fisik, kenyamanan jasmani, pujian manusia, yang melihat Yesus melakukan berbagai perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, tetap menolak Yesus yang berasal dari atas, dari Allah yang adalah roh, karena rupanya tidak tampan dan semaraknya tidak ada, dan tidak dididik di sekolah teologi di mana para ahli Taurat dan orang Farisi dididik. Hasrat untuk menetapkan sendiri kriteria Mesias bagi diri mereka membawa mereka kepada ketidakpercayaan mereka kepada Yesus Kristus yang ada di depan mereka. Ketidakpercayaan orang-orang Yahudi kepada Yesus Kristus membawa mereka tetap di dalam keadaan berdosa mereka. Hasrat kuat untuk selalu menentang dan menantang Allah. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Orang-orang Yahudi yang telah mendapatkan peringatan dari Yesus Kristus dan menolak berbalik dari kejahatan yang mereka lakukan akan mati dalam kesalahannya. Penolakan untuk menundukkan diri kepada Allah akan mendorong mereka mencari Mesias yang sesuai dengan kriteria yang mereka bangun dan harapkan. Mereka akan terus mencari Mesias yang sesuai dengan fantasi mereka. Mereka akan menunggu Mesias yang sesuai bayangan mereka, tetapi tidak akan pernah bertemu hingga akhir hidup mereka. Mereka akan mati di dalam dosa mereka. Orang-orang yang menolak menundukkan diri kepada Allah dan sibuk menentang dan menantang Allah dengan menetapkan sendiri berbagai hal yang dianggap benar dan salah di dalam kehidupan, juga akan menentukan sendiri kriteria Mesias yang sesuai dengan kemauannya. Tetapi kriteria Mesias yang sesuai dengan kemauannya akan terus mengalami perubahan, sehingga Mesias yang dianggap ideal itu juga akan terus berubah, karena orang itu telah mengangkat dirinya sendiri sebagai Allah yang mengutus Mesias bagi dirinya. Orang ini akan terus mencari dan mencari, tetapi tidak akan pernah menemukan hingga akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya akan berada di dalam hasrat untuk menentang dan menantang Allah. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Karena itu belajar untuk menundukkan diri kepada perkataan Allah, walau itu bertentangan dengan kehendak kita, akan membawa kita kepada ketundukan kepada Allah. Belajar untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, walau sebelumnya bertentangan, akan membawa kita kepada kehidupan yang sesuai dengan rancangan damai sejahtera Allah bagi anak-anaknya.